Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like. Terima kasih banyak. Selamat datang di channel Blog Tips. Hari ini kita siapkan playlist baru. Kita akan bicara masalah Google Ranking Factor. Jadi mungkin materinya sekarang ini gue ngasih informasi aja faktor-faktor ranking Google itu apa aja. Mungkin ada beberapa video kali ya. Mungkin karena faktor rankingnya Google tuh banyak. Jadi bisa sampai 200 atau 300. Jadi lu kuat-kuatin aja untuk nontonnya. Kita bikin seri sampai dia selesai. Kita langsung aja ke berikutnya. Yang pertama masalah domain age. Domain age ini sudah gua buatin materinya lumayan banyak ya. Dan itu juga salah satu faktor ranking di Google. Domain age seperti apa yang bisa jadi ranking? Yang pastinya harus ada indexingnya dan dia emang punya traffic history-nya bagus. Artinya domain ini sebelum lu beli dia punya traffic tinggi. Termasuk juga soal ranking. Rankingnya dia artinya domain ini dia bisa meranking di banyak keyword. Itu lu bisa ngecek langsung di Ahrefs. Nah itu penjelasannya seperti di atas. Meskipun beberapa orang memiliki sebuah domain, seiring berjalannya waktu, usia domain tersebut akan tetap sama. Emang ada perbedaan ya masalah umur ini, termasuk juga backlink. Backlink yang bagus itu nanti ada di bagian backlink nanti itu tersendiri. Tapi gue kasih kisi-kisinya sekarang aja. Semakin tua umur backlink lu, maksudnya semakin tua tempat backlink lu itu, misalnya dia umurnya 20 tahun, jadi websitenya itu dibuat misalnya tahun 2003 dan ente pasang di situ backlink, itu powernya gede sekali karena masalah usianya. Termasuk dengan domain age juga itu sama seperti itu. Ada perbedaan itu lu kerasa sendiri sama lu. Oke, faktor berikutnya adalah keyword appears in top level domain. Jadi keyword itu muncul di domain lu. Kita baca aja, having your keyword inside of your domain does affect your search engine optimization in positive manner as long as the entire domain is not your complete long tail keyword. Lu boleh pakai keyword di domain selama yang lu pakai itu bukan long tail keyword. Karena long tail keyword itu kan panjang ya, sampai di atas 5 kata, dia nggak mungkin juga lu bikin dia jadi domain lu. Tapi yang jelas kalau misalnya emang lu menggunakan keyword di dalam domain lu, itu emang sangat ngebantu minimal dari relevansinya. Nah kalau kita menggunakan keyword in domain berarti kita ente itu blognya model micro niche. Jadi cuman bermain di satu niche aja. Jadi kalau lu gunakan misalnya mobilgua.com, mobil itu kan keyword. Berarti nanti konten lu itu hanya bicara soal mobil aja. Dia kalau melenceng dari mobil itu rankingnya dia susah. Sama seperti fresh domain yang lain. Tapi kalau lu emang kontennya itu ngomongin masalah mobil, itu kan relevan antara keyword lu dengan domain lu, itu sangat bisa ngebantu lu untuk ranking. Oke, tapi bukan yang long tail keywordnya ya. Karena gue masih banyak lihat juga orang masih menggunakan long tail keyword sebagai domainnya. Berikutnya domain registration length. Ini yang dibilang domain registration length itu maksudnya gimana sih? Durasinya. Durasi jadi lu pada saat beli domain, lu kadang-kadang kan cuma beli setahun. Nah kalau yang setahun itu dianggap doorway, atau biasanya lu kalau cuma beli setahun itu kemungkinan cuma dijadiin buat blog-blog spam kayak gitu tuh anggapan Google-nya. Tapi kalau lu beli domain itu dalam durasi yang panjang, 5 tahun, 4 tahun, nah itu ada nilai lebihnya, itu bisa jadi ranking. Nah contohnya ya, domain.eu.org itu dia expirednya itu lama. Dia itu gratis tapi expirednya lama, 2026. Dan itu kerasa tuh. Tapi kalau lu beli domain cuman beli untuk 1 tahun, lu bisa kebanyakannya ya mungkin diacuhkan sama Google, dicuekin sama Google, karena mungkin dipikirnya lu mau bikin blog spam atau lu mau bikin blog backlink. Makanya buat teman-teman yang baru beli domain sangat susah ke indeksnya kan.
Nah, itu dia. Kayak berikutnya, keyword in subdomain. Jadi kalau lu menggunakan subdomainnya, tapi di subdomainnya sudah ada keyword, ini sudah gue ajarin kan, keyword in URL segala macam itu juga bisa jadi ranking. Jadi misalnya kayak gue kan domain gue indrake.eu misalnya gitu, gue pasangin di depannya misal apa ya, kursus.indra.ke. Nah itu yang kursusnya itu kan keyword in subdomain, itu juga salah satu yang jadi pertimbangan Google untuk nge-ranking. Jadi bagus banget. Next, domain histories. Hati-hati dengan masalah domain history. Domain history ini kalau dia terlalu sering gonta-ganti orang dan dia lebih dari 2 kali ngedrop, itu susah banget lo ranking. Ya. Atau domain ini sudah pernah dikasih penalti sama Google, maka pada saat lo beli, penalti itu akan mengikuti domain. Jadi tetap kena tetap kena penaltinya. Ganti orang lagi, penalti itu tetap ngikutin terus tuh domainnya sampai urusan penaltinya itu dilepas sama Google. Nah, dengan cara seperti ini artinya kalau lu beli domain itu dulunya dia suka ke ranking dan dulunya dia juga punya traffic seperti H domain, itu ngikut siapapun yang megang itu domain, dia akan tetap ke ranking. Easy kan? Tapi itu sebenarnya domain history ini nanti ada hubungannya dengan H domain. Berlakunya seperti itu karena domain history ini masuk ke dalam ranking dan juga sebagai faktor untuk ngedropin ranking lu kalau atau domain itu sudah mengalami lebih dari 2 kali drop, artinya sudah lebih dari 2 kali tidak diperpanjang. Oke, next, exact match domain. Exact match domain itu itu sangat ngebantu untuk nge-ranking. Cuman permasalahannya itu harganya nggak kira-kira. Malah mungkin harganya lebih mahal daripada H domain. Oke. Tapi ada sebagian yang mengatakan kalau EMD ini sudah tidak working, tapi kalau emang tidak working berarti harga domainnya harusnya turun dong. Tapi sampai sekarang bukannya turun tapi malah naik. Nah, soal perbedaan pendapat seperti itu, gue serahkan ke ente masing-masing untuk menilai yang mana yang ente mau pegang. Oke, next. Nextnya ini masalah public versus private who is. Ini masalah di Google EAT, masalah trustworthy ya. Jadi dulu emang beberapa tahun yang silam itu emang ngetrend gitu kalau kita beli domain kita itu pakai protect supaya tidak bisa dilihat who is-nya. Artinya data-data pribadi kita nggak muncul siapa pemiliknya, nomor teleponnya berapa, emailnya nggak muncul. Beberapa tahun yang lalu, tapi 1-2 tahun yang belakang itu setelah adanya Google EAT, justru itu jadi backfire buat lo, nggak bagus banget kalau lo private. Jadi lah who is-nya dibuka aja. Sampai sekarang emang kalau kita beli domain di hosting itu ada pilihan kan. Pada saat lu mau check out itu ada pilihannya apakah lu mau di public atau mau di private. Dulu ini emang tempo hari ini banyak dipakai untuk PBN supaya nggak ketahuan punya siapa sih. Atau kalau lu lagi main web-web yang tanda kutip seperti kayak download itu kan ada masalah copyright, biasanya mereka pakai private kayak gitu. Tapi untuk sekarang ini, untuk urusan ranking, terutama Google EAT di bagian trustworthy-nya, sebaiknya jangan, di public aja. Biar semua orang bisa lihat siapa pemiliknya, emailnya siapa, dibiarkan. Karena itu adalah salah satu faktor ranking. Ini sudah pasti faktor ranking, karena ini adalah berhubungan dengan Google EAT. Next, penalize who is owner. Yang berikutnya masalah penalize who is owner, ini maksudnya begini. Di suatu waktu gue bikin blog dan blog gue itu gue jadiin tempat spam backlink kayak spam konten kayak AGC kayak AGK kayak segala macem. Nah gue bikin blog itu kan ada nama profile gue kan, iya kan. Misalnya gue kasih nama profile gue Indrake, sekali ke detect blog gue
sekali kedetek blog gue sama Google sebagai blog spam, maka penaltinya itu hinggap di autornya, di personnya. Artinya si autor, si admin, si penulis, atau si pemilik dari website itu, kalau nanti suatu saat dia buat lagi web baru, status spamnya itu ngikut. Kalau dia nggak ganti nama ya, dia nggak ganti email, dia nggak ganti nama, itu ngikut. Jadi dia bikin blog baru lagi, itu juga bakal nggak akan ke ranking karena dia bawa itu tuh spamnya, penalize who is owner. Jadi ownernya sudah kena penalti sama Google karena dia adalah pemain spam. Itu cara Google untuk mengidentifikasi ya. Itu sering banyak terjadi kok gue bikin blog ini susah banget ya ke indeks ya. Tapi dia masih menggunakan admin dan author yang sama gitu dengan yang sudah-sudahnya. Ini juga berlaku untuk teman-teman yang daftar ke Google AdSense. Kemungkinan juga kalau lu sering di-reject ke autornya mungkin sudah pernah kedetek sama Google sebagai tukang spam. Padahal kontennya bagus. Kontennya original gitu kan, domainnya domain baru, tapi autornya, nama yang digunakan, nama admin yang digunakan ya itu adalah yang sudah pernah kedetek sama Google di web-web spam yang lain. Jadi hati-hati ya. Caranya itu paling gampang, lu cek dulu di bagian brand mention kalau lu mau bikin nama untuk seorang admin gitu. Cek aja brand mentionnya apakah dia tukang spam atau bukan. Oke, sekarang let's go ke halaman berikutnya. Country TLD extension. Nah, country TLD extension ini juga sebagai faktor ranking, terutama buat lo yang emang target usernya, target audiensnya itu hanya untuk satu negara aja. Misal gue target gue itu hanya untuk orang Indonesia, maka domain-domain country seperti id.co.id yaitu punya nilai lebih lah untuk di ranking sama Google dibandingin kalau kita pakai target audiensnya ya. Itu juga menjadi salah satu faktor ranking dari Google Search. Jadi ini adalah sekitar 9 materi untuk masalah domain sebagai faktor ranking. Jadi ada 9 subheadingnya lah. Penjelasannya sebenarnya itu lebih panjang lagi, lebih luas lagi, tapi tidak gue bahas ke sana karena sebagian dari ini sudah gue buatin konten-kontennya di video gue. Nanti kita akan sambung lagi di faktor ranking berikutnya. Kalau begitu gue cukupin materinya sampai sini. Nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya, masih bersama gue Indra Kusuma. Peace out.